Bapak Sandi Setiadi selaku dosen studi kelayakan bisnis. Perkenalkan, kami dari kelompok angsa yang terdiri dari 6 orang. Pada kesempatan ini kami akan sedikit menjelaskan tentang aspek teknis dan teknologi yang akan dibagi menjadi 6 bahasan. Yang pertama, pengertian dan tujuan aspek teknis dan teknologi yang akan dibahas oleh saya sendiri, Erni Septiani. Yang kedua, penentuan lokasi usaha yang akan dibahas oleh Eri Sri Lestari. Yang ketiga, metode penilaian lokasi yang akan dibahas oleh Aldian Syah. Yang keempat, luas produksi yang akan dibahas oleh Salwa. Yang kelima, tata letak atau layout yang akan dibahas oleh Akmal. Dan yang keenam, pemilihan teknologi yang akan dibahas oleh Eti Fatimah. Pengertian aspek teknis. Aspek teknis merupakan lanjutan dari aspek pemasaran. Kegiatan ini timbul apabila sebuah gagasan usaha atau proyek yang direncanakan telah menunjukkan peluang yang cukup cerah dilihat dari segi pemasaran. Penilaian kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum perusahaan dijalankan. Dari kesimpulan materi yang saya bahas, yaitu di dalam menyusun studi kelayakan bisnis, aspek teknis perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan secara tepat dan benar, karena kesalahan dalam mengambil aspek ini mengakibatkan kegagalan, mengakibatkan perusahaan mengalami kegagalan. Baik rekan-rekan semuanya, untuk selanjutnya ada di penentuan lokasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penentuan lokasi itu menjadi prioritas utama dalam aspek teknik dan teknologi. Mengapa harus penentuan lokasi? Karena penentuan lokasi itu sedikit saja kita salah dalam menganalisis akan berakibat meningkatnya biaya yang akan kita keluarkan. Lalu dalam memilih lokasi juga tergantung dari investasi atau usaha yang kita jalankan. Namun perusahaan biasanya mempunyai pertimbangan dalam menentukan lokasi. Yang pertama dari untuk lokasi kantor pusat, lokasi untuk pabrik, lokasi untuk gudang, dan lokasi untuk kantor cabang. Secara umum, pertimbangan di dalam menentukan letak suatu lokasi itu juga tergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Apakah itu dekat dengan pasar atau konsumen, dekat dengan bahan baku, atau tersedianya tenaga kerja, tersedianya sarana dan prasarana. Contohnya seperti transportasi, listrik, air yang harus kita gunakan setiap hari. Terus apakah dekat dengan kantor pemerintahan, lembaga keuangan. Yang paling penting juga itu kedekatan antara perusahaan dan masyarakat. Kenapa harus kedekatan antara perusahaan dan masyarakat? Karena jika suatu saat nanti kita mendirikan kantor lain, lalu kita tidak mendekatkan diri dengan masyarakat, setidaknya akan mempersulit dalam pembangunan yang mungkin akan kita bangun nantinya. Khusus untuk lokasi pabrik, paling tidak ada 2 faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan. Yang pertama di faktor primer. Faktor primer seperti dekat dengan pasar, bahan baku, tersedianya tenaga kerja, lalu tersedianya fasilitas pengangkutan seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan atau bandar udara, tersedia sarana prasarana seperti listrik, sikap masyarakat. Yang kedua, faktor sekunder, antara lain biaya untuk investasi di lokasi seperti biaya pembelian tanah, pembangunan gedung, atau prospek perkembangan harga, kemungkinan untuk memperluas wilayah, fasilitas penunjang seperti pembelanjaan atau perumahan, masalah pajak dan peraturan di daerah setempat. Kemudian, untuk melakukan pertimbangan menentukan lokasi gudang, antara lain harus ada di lokasi industri, dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, tersedianya sarana dan prasarana yang akan kita gunakan setiap harinya.
Penilaian lokasi yang tepat akan memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan, baik secara segi finansial maupun non-finansial. Keuntungan yang diperoleh dengan mendapatkan lokasi yang tepat antara lain, pelayanan yang diberikan kepada konsumen akan lebih memuaskan, kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja, atau kemudahan dalam memperoleh bahan baku atau bahan penolong dalam jumlah yang sangat besar dan dilakukan secara terus-menerus. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan kepada rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penilaian lokasi. Penentuan suatu lokasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Pertimbangan di atas harus dinilai secara matang. Untuk menilai lokasi yang sesuai dengan keinginan perusahaan dapat digunakan sebagai metode sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ada 3 metode yang dapat digunakan dalam menilai suatu lokasi sebelum diputuskan. 1. Metode penilaian hasil (value). 2. Metode perbandingan biaya (cost comparison method). 3. Metode analisis ekonomi (economic analysis method). Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode penilaian hasil value antara lain adalah 1. Faktor pasar, 2. Faktor bahan baku, 3. Faktor transportasi, 4. Faktor tenaga kerja, 5. Faktor pertimbangan lainnya. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode perbandingan biaya adalah 1. Faktor bahan baku, faktor bahan bakar dan listrik, 3. Faktor biaya operasi, 4. Faktor biaya umum, 5. Faktor biaya lainnya. Kemudian yang terakhir, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode analisis ekonomi adalah 1. Faktor beasiswa, biaya sewa, 2. Faktor biaya tenaga kerja, 3. Faktor biaya pengangkutan, 4. Faktor biaya bahan bakar dan listrik, 5. Faktor pajak, 6. Faktor perumahan, 7. Sikap masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawaris Nasyami. Di sini saya akan menjelaskan tentang luas produksi. Penentuan luas produksi berkaitan dengan berapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas teknis dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Luas produksi ekonomis ditentukan oleh kecenderungan demand yang akan datang, kemungkinan pegadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain, tersedianya teknologi, mesin, daur hidup produk substitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan materi aspek teknis dan teknologi pada bagian tata letak atau layout. Layout merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Dan untuk keuntungannya dengan adanya layout tersebut yaitu 1. Memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Kedua, pemakaian ruangan yang efisien. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi maupun investasi. Keempat, aliran material menjadi lancar. 5. Pengangkutan material dan barang jadi rendah. 6. Kebutuhan persediaan yang rendah. Dan yang ketujuh, memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang lebih baik. Dan untuk jenis layout berdasarkan situasi itu ada 6. Yang pertama, posisinya tetap. Yang kedua, orientasi proses. Yang ketiga,
tata letak kantor. 4. Tata letak pedagang ECR. 5. Tata letak gudang. Dan yang terakhir yaitu tata letak produk. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eti Fatimah. Di sini saya akan menerangkan materi tentang pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi berkaitan dengan teknologi perusahaan, yang biasanya suatu produk tertentu dapat diproses dengan lebih dari satu cara. Sehingga teknologi yang dipilih juga perlu ditentukan secara jelas. Patokan umum yang dapat dipakai seperti dengan mengetahui seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan. Pemilihan teknologi pada proses produksi berarti memilih proses untuk menghasilkan produk, termasuk jenis teknologi dan segala sesuatu yang harus berkaitan setelah keputusan tindakan. Selanjutnya adalah menentukan denah, jenis peralatan, fasilitas penunjang, dan desain engineering yang diperlukan dalam menunjang kegiatan produksi sesuai dengan SKB. Adapun proses pemilihan teknologi untuk produksi barang maupun jasa telah berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Kemajuan teknologi hendaknya berdampak efisiensi yang tinggi dalam proses produksi. Namun selain terdapat keuntungan, ada pula kelemahannya dalam hal perkembangan teknologi ini. Misalnya, perkembangan teknologi yang belum tentu cocok dengan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Dan juga pemilihan mesin dan peralatan serta jenis teknologi mempunyai hubungan yang erat sekali. Ada pula macam-macam faktor non-teknologi yang lainnya, antara lain adalah yang pertama, keadaan infrastruktur dan fasilitas pengangkutan mesin dari tempat pembongkaran pertama sampai ke lokasi proyek. Yang kedua, keadaan fasilitas perbaikan mesin dari peralatan yang ada di sekitar lokasi proyek. Dan yang ketiga adalah kemungkinan memperoleh tenaga ahli yang akan mengelola mesin dan peralatan tersebut. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.